HP belasan juta udah punya kipas. Udah biasa. Lah, ini HP 4,5 juta dari Oppo ada kipasnya. Pakai Snapdragon 8S Gen 4. Kira-kira apakah Oppo K13 Turbo Pro ini bisa jadi Poco F7 atau iQOO Neo 10 killer dari hasil tes-tes ini? Terus bakal masuk Indonesia nggak? Yuk kita bahas. Oke, langsung aja kita ke boxnya yang kelihatan banget bedanya sama box-box HP Oppo lain ya. Dengan warna ungu yang ngegemesin ini. Dan ada huruf K-nya gitu yang dilanjutin ke sebelah kanan. Terus di bawah sini ada huruf K juga berbentuk kipas beserta aksen kayak cahaya hijau. Unik sih. Di sebelah kiri ada nama HP-nya, di bawah kosong, di atas ada info HP, dan di belakang ya gini doang. Lanjut, di dalam ada kotak lagi yang isinya kertas yang nggak bakal dibaca karena bahasa Cina juga. Dan ada fan cleaning brush. Wah, nanti kita explore lebih lanjut, oke? Terus ada silicone case lentur dengan warna ungu. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu. Kepala charger 80 watt, kabel chargeran Type A to Type C, dan SIM ejector dengan bentuk muka senam. Buset, salvo sama kipas di HP-nya. Tapi kita nyalain dulu deh ya HP-nya ya, yang disambut sama ColorOS 15 berbasis Android 15. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 24GB dari total 256. Terus sempat diminta update software juga sekitar 460-an mega. Dan karena ini China ROM, jadi kita mesti install Google Play Store dulu ya. Yang tinggal ke App Market, terus search Google Play Store, dan nongol deh. Setelah kelar download, login aja kayak biasa. Impresi gue sama HP ini punya desain yang semi-semi gaming gitu ya. Ditambah aksen hijau di tulisan Oppo sama garis-garis ini. Dan buat gue sih keren. Mirip sama ini nggak sih? Habis itu di bagian belakang jangan kegocek ya. Lensa kamera utamanya cuma satu di atas. Sedangkan yang di bawah itu sebenarnya itu ada kipas internal yang ada lampu joget-joget di sekitar ringnya. Di bagian setting kita bisa utak-atik nih, mulai dari warna yang ada 8 pilihan di sini. Terus pas kipasnya dinyalain juga ada 4 pilihan sound. Kalau mau dikasih sound sendiri juga bisa. Sama mode coolingnya juga bisa dibikin full yang makin jelas kedengaran suara kipasnya tuh. Untuk material bag, gue nggak dapat info ya. Mungkin dari kaca? Karena cukup solid sih dengan frame polikarbonat karena nggak ada garis antena. Next kita ke bagian depan yang punya layar cukup luas di 6,8 inch. Dengan bezel tipis yang bisa dibilang simetris juga loh. Cakep banget dah. Di sebelah kanan HP ini ada volume, power button, dan ketambahan 2 lubang. Bukan lubang speaker, tapi lubang angin ya. Tempat keluar angin dari kipas di belakang tadi. Kayaknya gue nggak pernah lihat deh HP mid-range yang ada kipas gini. Terakhir yang gue review itu di HP belasan juta Red Magic 10 Pro. Yang keren banget sih. HP impian gamer banget tuh. Cus kepoin kalau belum ditonton. Lanjut di bagian kiri ada mic sih ini kayaknya. Terus ada mic lagi, AR blaster, lubang speaker, mic lagi. Dan terakhir di bawah ada lubang speaker, port Type-C, terus mic lagi yang banyak banget ya sih. Beneran mic semua nggak tuh? Dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Dan mungkin ini alasan Oppo bikin SIM ejector senyum gitu. Supaya kalian nggak sedih pas nggak ketemu slot micro SD. Overall, HP ini punya desain yang boxy gitu. Feel genggamnya agak kegedean dikit di tangan gua. Dengan berat 208 gram dan tebalnya di 8,31 mili. Oke, sekarang kita serius dikit ya. Lanjut ke spesifikasi yang punya layar 6,8 inch AMOLED, 120Hz refresh rate, brightness 1600 nits, dan pakai perlindungan Crystal Shield Glass. Buat chipsetnya bersnapdragon 8S Gen 4, sama kayak yang dipakai Poco F7 dan iQOO Neo 10, dengan skor Antutu yang kalau gua tes tanpa kipas ada di 1,99 juta, dengan suhu di bagian belakang di sekitar 44-an derajat. Nah, kalau pakai kipas, apakah lebih baik? Jadi setelah HP-nya dingin, gue cobain lagi nih, tapi langsung aja dengan mode fan-nya yang full speed. Dan hasilnya dapat skor yang mirip aja sih, malah sedikit lebih rendah di 1,96 juta. Cuman emang secara suhu terbukti nih kalau bisa jauh lebih teredam di 38-an derajat. Bagian kipas yang sebelumnya titik paling panas di sini malah adem. Jadi mungkin bisa disimpulin kalau kipasnya itu bukan bikin performance-nya lebih ngebut, tapi biar bisa main lebih lama dengan suhu stabil. Nanti kita coba lebih pastiin di bagian gaming.
Terus skor ini kalau gue bandingin sama pesaingnya mirip-mirip. Ketiga HP-nya ini ada di kisaran 3 juta ya. Oppo sedikit lebih kecil. Poco F7 ada di 2.020.000. Sedangkan yang paling tinggi iQOO Neo 10 di 2.090.000. Habis itu gue juga sempet tes 3D Mark yang punya skor paling tinggi nih dia di 4.500-an. Dengan stabilisasi yang ada di tengah-tengah Poco dan iQOO. Terus untuk suhu maksimalnya pun ada di tengah-tengah kedua HP lainnya. Dan lagi-lagi pertanyaannya, gimana kalau pakai kipas? Sama kayak Antutu, secara skor nggak lebih tinggi, malah sedikit lebih turun 100 poin. Tapi stabilisasi naik sekitar 5% dan suhunya pun lebih teredam dari 46 ke 41 derajat. Gimana guys? Dan sebelum kita lanjut ke spek HP ini, kalau kalian emang suka gue bahas HP-HP unik kayak gini ya, jangan ragu-ragu subscribe buat yang belum, oke? Biar video kayak gini makin sering hadir buat teman-teman. Thank you. Terus HP ini ya udah LPDDR5X UFS 4.0 dan punya cooling system di 7000 mm persegi, yang artinya sama kayak iQOO Neo 10 di 7000, sedangkan Poco F7 6000 mm persegi. Habis itu dari sisi baterai jadi salah satu HP yang masuk ke jajaran badak nih, yaitu 7000 mAh pas. Zaman HP 5000 mAh mah sudah berlalu Ferguson. Cuman untuk charging dia masih di kisaran 80 watt ya dan support bypass charging. Lanjut untuk kamera, punya lensa utama 50 megapiksel ber-OIS, 2 megapiksel BNW, black and white, mungkin ini sejenis lensa depth gitu kali ya, dan 16 megapiksel selfie. Jadi nggak ada ultra wide tuh, dan menurut gue ini suatu hal positif sih, karena kalau emang tujuannya fokus ke performance dan gaming, jadi komponen-komponen lain bisa dibuang aja, biar dialihkan ke yang penting-penting. Gimana, kalian setuju nggak? Atau ada pendapat lain? Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah 5G, dual stereo speaker, AR blaster, Wi-Fi 7, NFC, dan ini menarik, udah bersertifikasi IPX6, IPX8, dan IPX9, yang artinya udah waterproof ya, sampai bisa disembur bertekanan tinggi dengan suhu tinggi juga. Padahal ada kipasnya loh. Gimana ceritanya ya kalau lagi ngegame dan kipas nyala terus kita celupin ke air? Sama satu lagi perlu diingat, karena ada X-nya di tengah, HP ini nggak dust resistant. Artinya nggak tahan sama partikel kecil kayak pasir gitu. Makanya dikasih fan cleaning brush buat bersih-bersih. Tapi menurut gua itu terlalu cupu kawan, karena dia udah waterproof. Kenapa kita nggak langsung 1 hour later. Sampai basah guys. Oh ya, HP ini juga ada versi yang non-pro ya, tapi perbedaannya dikit banget. Bahkan ukuran layar dan kapasitas baterainya sama nih. Yang ngebedain itu ada di chipset, pakai MediaTek Dimensity 8450. Terus masih UFS 3.1, kamera utama nggak support OIS, dan Wi-Fi 6. Oke guys, sebelum kita ngomongin gaming di HP ini, kemarin kepoin kameranya bentar, yang mana untuk resolusi dia bisa mentok di 1080p 30 fps untuk kamera depan, dan belakangnya itu dia bisa di 4K 60 ya. Hasilnya gimana untuk selfie ini? Cukup oke, dynamic range-nya yang putih-putih banget. Dan gue penasaran untuk lensa utamanya ya, emang cuma punya satu lensa doang ya. Apakah dia endut-endutan atau enggak guys? Kalau kalian lihat. Dan tampaknya emang cukup berasa ya endut-endutannya. Dan nggak tahu ini hitungannya komplain atau enggak. Karena seingat gue di Poco F7 dan iQOO Neo 10 juga kejadian. Walaupun sama-sama ada OIS. Tapi secara gambar gue suka sih, tajam dengan bokeh natural yang juga mantep. Untuk zoom bisa mentok di 10 kali dan HP ini juga support video bokeh di resolusi 1080p 30. Terus kalau buat foto hasilnya bagus-bagus sih. Punya saturasi yang sedikit lebih tinggi tapi masih tergolong pas ya, nggak yang menor. Dan kalau dibuat foto portrait juga cakep hasilnya. Nggak berasa kayak HP mid-range sih menurut gua. Terus untuk AI-nya bisa dibilang cukup lengkap ya, AI Gallery di sini nih. Kalau kalian lihat di AI editornya, dia dari Compose, AI Erase, AI Perfect Shot, Enhance Clarity, Unblur, Remove Reflection. Seingat gua hampir sama sih kayak yang ada di Reno 14 Pro-nya itu loh. Gua sempat hands on, videonya nyusul. Sekarang kalian lagi lihat di dual videonya. Kita udah mau balik nih dan next ke gaming.
Tapi sebelumnya, jangan lupa bantu like video ini ya. Thank you. Oke, buat gaming sekilas aja karena kita udah tahu lah ya, pasti ngebut. Apalagi untuk settingan mentok Genshin Impact HS 60, yang mana kipasnya gue matiin. Dan hasilnya bisa dibilang mentok di 59,8 fps. Sekalian gue bandingin nih sama F7 dan Neo 10. Cuma untuk konsumsi daya emang paling rendah ya si Oppo ini. Paling awet dia berkurang 7% selama 20 menitan main. Dibanding iQOO 8 menit. Dibanding iQOO 8% dan Poco berkurang 9%. Sedangkan buat suhu masih dibilang aman ya, ada di 43,2 derajat. Mirip dengan iQOO tuh. Sedangkan Poco F2 di 45,7. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau pakai kipas? Secara FPS tentu nggak banyak berubah di 59,9, tapi untuk konsumsi daya berkurang 9% atau selisih 2% kalau kipasnya mati. Tapi dari sisi suhu bisa teredam di sekitar 41-an derajat aja. Sama kalau kalian perhatiin titik panasnya udah bukan di bulatan kipas lagi. Beda kalau dibandingin sama sebelumnya tuh. Jadi bisa disimpulin, emang kipas di HP ini bikin pengalaman gamingnya lebih nyaman secara suhu dan performance-nya juga lebih stabil. Oke, HP ini punya 3 warna ya. Ada hitam, ungu kayak yang gua punya ini sama silver. Terus variannya cukup lengkap nih, mulai dari 12 plus 256 sampai 16 plus 512. Dengan rentang harga di 4,5 sampai 6,1 juta. Tapi perlu diingat, kalau ini harga konversi langsung dari website Oppo di Cina sana ya. Kalau nyampe Indonesia, pastinya bakal beda nih. Menurut kalian jadi berapa yo? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bakal keluar global? Bahkan Indonesia? Koreksi kalau salah, setahu gua Oppo K series ini nggak ada dibawa ke global sih. Jadi ada kemungkinan sama untuk HP ini tetap di Cina sana aja. Tapi nggak ada yang tahu ya ke depannya. Karena menurut gua kalau emang harganya bisa bersaing, kalau emang keluar global nanti bisa bener-bener bikin Poco atau iQOO ketar-ketir sih. Menurut kalian gimana guys? Apakah racikan HP ini sesuai sama yang kalian cari? Bakal jadi Poco killer nggak? Kalau iya, coba deh share pendapatnya di komen. Siapa tahu kalau rame dan orang Oppo intip video ini bisa bener-bener dimasukin karena minatnya yang tinggi.